Baik, kita masuk ke hadis ke-18 dan kita akan bahas 3 buah hadis ya, pada kesempatan ini insyaallah sampai hadis ke-19 karena ini masih berhubungan dengan masalah sholat juga ya. Hadis ke-18 ini membahas tentang keringanan bagi kaum wanita ya, bagi yang memiliki anak dalam sholat berjamaah dan bagaimana imam bermuamalah dengan dia. Kita dengarkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu an utilaha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati lima a'lamu min wajdi ummihi min bukaihi." Sesungguhnya aku sedang mendirikan sholat dan aku ingin memanjangkan bacaan sholat. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat sholatku. Karena aku mengetahui kegundahan ibunya disebabkan tangisan anaknya. Diriwayatkan Imam yang 5 kecuali Abu Daud. Al-Khattabi berkata dalam penjelasan dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan pada juz 1 halaman 201 dalam bab meringankan sholat karena terjadi sesuatu hal. Setelah menyampaikan hadis ini dia berkata, hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam ketika sedang ruku, jika dia merasa ada seseorang yang ingin sholat bersamanya, maka ia boleh menunggunya dengan memperlambat rukuknya agar orang tersebut mendapatkan keutamaan rukuk dalam berjamaah. Sebab tak kala ia berhak mempercepat sholat karena memenuhi kebutuhan sebagian manusia dalam perkara duniawi, maka dia juga berhak memperlambat sholat untuk membantu orang lain beribadah. Bahkan itu lebih berhak dan lebih utama. Lalu kata penulis, namun sebagian ulama memandang makruh ya hal tersebut, bahkan sebagian merasa bersikap sangat keras dalam masalah ini dengan mengatakan tanda kutip saya takut terjadi kesyirikan. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Kita coba bedah lebih jauh hadis ini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana seorang imam punya fikih, punya pemahaman yang tepat tentang bagaimana menjadi imam. Gitu kan? Masalah masuknya waktu, kemudian tata cara memimpin sholat ya. Subuh, maghrib, isya mengeraskan suara, kemudian duhur, asar mengecilkan suara, bagaimana dia memandu dengan kehusyuan, konsentrasi. Ini semua bagian daripada syariat dan perintah dalam sholat. Nah, cuman secara substansial, kalau seseorang sedang sholat, dianjurkan dan mengimami sholat tidak memperpanjang sholat tersebut. Kecuali di keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya memang Anda tahu orang di belakang Anda ini adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan sholat lama. Seperti Nabi SAW pernah sholat malam, lalu datang seorang sahabat ikut dengan beliau. Karena beliau tahu sahabat ini orang yang baik ibadahnya. Dia juga biasa dengan bacaan panjang Al-Quran. Maka Nabi SAW baca dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nisa. Ini luar biasa ini. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surah panjang. Dibaca semuanya. Ini ratusan ayat. Ya. Mendekati 500 ayat. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu di sholat-sholat yang memang di belakang masih bercampur baur makmumnya. Antara orang yang bisa dengan sholat panjang dengan orang yang tidak bisa dengan sholat panjang. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, saya pernah mengimami sholat, lalu saya temukan ada tangisan bayi di saf wanita. Maka saya mengurungkan niat saya memanjangkan bacaan karena tahu bagaimana perasaan ibunya, bayi tersebut atau anak tersebut dengan tangisan dia. Mungkin butuh susu, butuh dibersihkan segala macam. Nah, ibunya tidak bisa konsentrasi sholat. Juga dalam hadis yang lain, beliau pernah menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholat, ada satu anak muda masuk. Karena terlalu lama sholatnya, maka dia pun berhenti, lalu dia sholat sendiri, lalu dia pergi dari masjid. Setelah salam, orang-orang pada melapor, hai Mu'adz, tadi ada anak muda begini-begini. Maka kata Mu'adz, orang munafik tuh, gitu kan. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW panggil Mu'adz, panggil juga anak muda itu. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau berhenti sholat berjamaah dengan Mu'adz? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz bacanya panjang sekali. Dan saya punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Maka Nabi SAW balik kepada Mu'adz sambil mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz. Apa kau penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari surah ini dan surah itu? Nabi SAW sebutkan surah-surah pendek.
Jadi perlu difahami. Dalam hadis lain juga kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, ya, kalau kalian sedang mengimami sholat maka ya, sederhanakanlah. Karena di belakang kalian ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Dan kalau kalian sholat sendiri, panjangkanlah sesuka kalian. Bukan juga tentu kita baca inna a'tayna wal asr. Tapi di sini kita membaca surah-surah. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Dan kita juga menyesuaikan ya. Seperti misalnya sholat subuh, sholat duhur. Ya. Ini biasanya Nabi SAW perpanjang bacaan. Tapi sholat maghrib teman-teman sekalian. Karena waktunya juga pendek. Jangan baca surah-surah panjang. Saya pernah sholat di masjid. Ya. Sholat maghrib. Sudah antara azan dan iqamahnya cukup lama. Mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu sholat lagi. Sholatnya 20 atau 25 menit. Sholat maghrib. Jadi selesai itu sebentar lagi azan isya. Ini tidak tepat. Anda harus paham fikihnya nih. Gak boleh sembarangan. Sholat isya mungkin bisa lebih panjang sedikit. Intinya teman-teman, sebagai imam harus punya fikih, harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi imam, termasuk dalam masalah ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita ambil dari hadis ini, bagaimana tangisan bayi ya, bisa menjadi udzur agar seorang ibu mempercepat sholatnya. Bukan berarti tergesa-gesa. Bedakan ya. Mempercepat sholat bukan tergesa-gesa. Artinya dia bisa, misal biasanya dia baca setelah Al-Fatihah, baca ayat yang 12, 15, 20, 30 ayat. Sekarang dia baca 4, 5 ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat misalnya. Al-Falaq, Al-Masad, dan seterusnya. Tapi pada saat dia lagi lowong, dia baca surah panjang. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Jangan distandarkan lagi urus anak dengan tidak. Semuanya kita pendekkan. Nah, di saat kita ada kesempatan, kita panjangkan. Supaya kita mendapatkan raih banyak pahala. Gitu kan, yang kita akan panen pada hari kiamat nanti. Tapi anak termasuk dalam udzur masalah ini. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah masukkan dalam salah satu bab beliau bolehnya menggendong anak dalam sholat. Dan beliau mengangkat hadis Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah dalam sholat. Dan disaksikan oleh para sahabat. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga diambil pelajaran dari sini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi tadi. Dari hadis ini bisa diambil juga sebuah pelajaran kalau imam boleh memperlama rukunya. Jadi misal dia sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah, lalu dia ruku, Allahu Akbar. Mungkin dia dengar suara pintu masjid ada yang buka. Mungkin ada suara motor baru masuk di parkiran, mungkin dia dengar. Mungkin dia tahu ada orang yang selesai wudhu lagi menuju ke saf, mungkin dia dengar sedikit telapak kakinya. Atau ada orang yang masuk. Terasa orang bisa tahu orang ini buru-buru ingin masuk ke dalam shaf. Maka dia memperlama rukunya. Dengan tujuan agar orang yang telat itu bisa dapat 1 rakaat. Kata beliau, ini lebih utama harus diperhatikan. Karena dalam hadis ini, urusan dunia saja seorang wanita kalau terganggu dengan anaknya, itu kan urusan dunia. Ya. Bisa seseorang mempercepat sholatnya, maka berarti memperlambat di saat orang lain supaya ikut beribadah lebih pantas. Dan ini sebuah hikmah yang luar biasa yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ke-19 ya, yaitu tentang masalah shaf, ya, tentang masalah shaf. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf atau barisan dalam sholat bagi laki-laki adalah saf yang pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang akhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir,
Dan saf yang paling buruk adalah saf pertama. Diriwayatkan oleh imam yang 7 kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Penjelasannya hadits ini menerangkan bahwa saf yang paling utama bagi laki-laki dalam sholat adalah saf pertama. Sedangkan yang paling buruk adalah saf terakhir. Dan bagi wanita sebaliknya. Yang paling buruk adalah yang paling depan dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Karena khawatir, ini alasannya. Karena khawatir timbulnya godaan bagi laki-laki dengan mendengar suara wanita. Apabila wanita sholat bersama laki-laki. Namun jika mereka sholat dengan imamnya dari mereka. Maksudnya perempuan sama perempuan. Maka tidak dipungkiri lagi bahwa barisan yang paling utama adalah saf yang pertama. Kutipan dengan perubahan dari kitab Subulus Salam, juz 2 halaman 33. Juga diambil dari kitab Ahkamun Nisa atau hukum-hukum para wanita, karya Ibnul Jauzi rahimahullah halaman 36 sampai 37. Al-Iraqi dalam Tarh At-Tathrib, juz 2 halaman 284, apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki. Karena mereka disyariatkan harus tertutup. Dan penulis mengatakan, saya berkata, ahli ilmu sepakat tentang masalah ini bisa dilihat dari kitab Al-Majmu' Majmu' Nawawi di juz 4 halaman 291 dan kitab Al-Muhalla juz 4 halaman 24 serta kitab Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 373. Teman-teman sekalian, hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Seharusnya saf itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedudukan saf laki-laki dan saf perempuan. Saf laki-laki di depan, di belakang imam. Saf perempuan di belakang laki-laki. Dan ini yang telah disepakati oleh para ulama dan juga dicontohkan dari zaman Nabi SAW. Mereka para wanita berada di saf belakang laki-laki. Saya pernah masuk waktu itu saya sholat di salah satu musola di dekat rumah tante saya di Surabaya. Tempat itu dipasang hijab, tapi tengah-tengah. Dan ternyata dibuat di musola itu, semoga Allah berikan mereka hidayah, itu laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Jadi saf laki-laki dan perempuan itu sama, bersebelah-sebelahan, cuma dipasang hijab saja pemisah. Dan juga wanita, pada saat imam mengatakan waladhdallin, mereka suaranya bahkan lebih keras daripada laki-laki. Ini satu hal yang melanggar sunnah Nabi SAW. Harusnya jelas saf perempuan di belakang saf laki-laki. Ya. Makanya tadi dikatakan sini Al-Iraqi berkata dalam Tarh At-Tathrib juz 2 halaman 284, apabila wanita sholat bersama laki-laki maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki karena mereka disyariatkan harus tertutup. Lalu penulis di sini mengatakan ahli ilmu sepakat tentang masalah ini. Dinukil dari An-Nawawi. An-Nawawi adalah pentolan madhab Syafi'i. Dalam kitab Majmu'nya juz 4 halaman 291, juga kitab Al-Muhalla juz 4 halaman 24, juga kitab Aunul Ma'bud menjelaskan tentang syarah Abu Daud jilid 2 halaman 373. Jadi nggak boleh saf laki-laki sama perempuan sejajar, harusnya di belakang, ya. Ini termasuk yang pertama yang harus diperhatikan posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, bila sholatnya masing-masing, laki-laki yang paling pantas adalah bagian paling depan. Ingat hadis Nabi SAW. Ya. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus merangkak, maka mereka akan melakukannya. Dalam riwayat lain mereka akan berundi, maka mereka akan berundi. Maka mereka akan berundi. Gitu kan? Jadi harus digarisbawahi poin ini. Nah, wanita berada di belakang laki-laki dan kalau sholat berjamaah dengan laki-laki yang paling afdal, mereka ada saf paling belakangnya, terus diisi, misalnya belakang masjid, diisi dulu saf belakang sebelah kanan sama sebelah kiri, kalau ada panitia yang lebih bagus mengaturnya, lalu saf depannya terus sampai saf paling depan yang berbatasan dengan laki-laki. Tetapi kalau terpisah, perempuan sama perempuan saja, maka tetap keutamaan saf pertama bagi perempuan di paling depan itu lebih afdal daripada di belakang. Jadi hanya berlaku kalau sholat berjamaah dengan kaum laki-laki. Nah ini perlu difahami teman-teman sekalian ya. Kemudian sebab dikatakan bahwasanya
sebaik-baik saf laki-laki adalah paling depan dan yang paling buruk di belakang. Serta sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan yang paling buruk paling depannya. Bukan berarti keburukannya, tanda kutip difahami, buruk saf itu sehingga orang tidak mau sholat di situ. Dan pelakunya juga buruk. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya bukan keburukan secara khusus safnya. Karena ada kedekatan antara laki-laki yang saf terakhir dengan perempuan yang saf pertama. Seperti itu. Sehingga bukan karena safnya. Ada orang mungkin memahami terlihat hadis ini. Sehingga dia pada saat masuk masjid. Misal dia punya udzur syar'i, dia telat. Seakan-akan dia merasa berdosa kalau dia ada di saf belakang. Yang salah kalau Anda masuk ke masjid. Masjid masih kosong. Anda nggak isi saf pertama. Nah itu iya. Tapi kalau Anda telat karena punya udzur syar'i. Anda ketiduran, Anda di kamar mandi, Anda pergi ke masjid mau sholat subuh, tiba-tiba Anda dapat saf ketujuh dan itu saf terakhir. Anda bukan buruk di sini. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang hadis ke-20 tentang masalah Jumat bagi kaum wanita.